Halo semua, kenalin, panggilanku Lovely. Ini pertama kalinya aku buat podcast untuk sebuah tugas sekolah. Namun, bukan hanya sekedar tugas yang harus dikerjakan sama siswa. Aku ingin mengajak kamu dalam memahami pendalaman materi yang telah kupelajari untuk berbagi dengan yang lainnya. Sebelumnya, bagaimana kabarmu hari ini? Aku doakan kamu sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di masa sekarang ini, banyak sekali hal yang terjadi. Baik dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar. Tentu kamu tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ya, kamu benar. Kita sedang berada di kondisi yang memprihatinkan. Mengapa demikian? Lihatlah di sekelilingmu. Dari berbagai macam media sosial, kita bisa melihat bahwa kita sedang diuji dengan sebuah virus COVID-19 atau Corona. Kita bisa melihat dampak yang terjadi akibat COVID-19 ini. Belajar dari rumah, bekerja di rumah, ekonomi yang terus menurun, orang-orang di jalanan kelaparan, sahabat, saudara, atau keluarga yang meninggalkan, kasus ibu-ibu yang memarahi anaknya karena tidak mau diajari oleh ibunya, sampai tugas kita yang menumpuk menunggu deadline agar cepat-cepat mengerjakan. Dari mulai gejala seperti tidak enak badan, pusing, batuk, flu, sakit tenggorokan, bahkan ada yang sampai sesak nafas. Begitulah kira-kira cirinya orang yang terkena COVID-19. Ada yang tes rapid, diisolasi, ada yang sembuh, dan juga ada yang sudah meninggal dunia. Banyak dari teman, sahabat, keluarga, maupun kerabat terkena dampaknya. Pemerintah dan tenaga medis, serta tokoh masyarakat juga sudah sangat berusaha bekerja keras untuk menangani kasus ini. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan? Tentu saja ikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas, pakai masker, selalu siap sedia hand sanitizer, jaga jarak, selalu melakukan ibadah dan berdoa, istirahat yang cukup, berolahraga, dan tentunya minum air putih 8 gelas sehari, serta makan makanan bergizi sehat dan seimbang. Berbicara tentang makanan bergizi sehat dan seimbang adalah sebuah keharusan bagi kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Macam sayuran, buah, kacang-kacangan dan biji-bijian, daging dan telur, ikan dan makanan laut lainnya, serta susu. Tahukah kamu mengapa kita perlu melengkapi kebutuhan nutrisi kita? Tentu saja agar sistem imun kita kuat melawan COVID-19 di saat-saat seperti ini. Tapi tetap, kalaupun COVID-19 sudah tidak ada, kita harus melengkapi nutrisi kita ya. Salah satu makanan sehat tersebut berasal dari bahan pangan, perikanan, dan peternakan. Di Indonesia, berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ikan perairan tawar, ada ikan lele, ikan mas, serta ikan bawal. Yang kedua, ikan perairan payau, ada ikan bandeng dan ikan kakap. Dan yang ketiga, ikan perairan laut, ada ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, berbagai jenis udang, salah satunya udang flower yang corak warnanya seperti bunga, berbagai jenis cumi, salah satunya cumi-cumi sotong. Jenis ini paling disukai banyak orang karena rasanya lezat walaupun dimasak dengan teknik yang sederhana. Dan rumput laut.
Itu hanya beberapa contoh saja ya. Di Indonesia kita masih banyak lagi jenis-jenis spesies ikan yang lainnya. Selain dari perikanan, ada juga yang dari peternakan. Contoh yang banyak dikonsumsi masyarakat ialah berbagai jenis daging. Dari daging ayam kampung dan ayam broiler, daging sapi, kerbau, kambing, dan daging babi. Kalau untuk telur, terutama yang dihasilkan oleh hewan unggas, ialah telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, telur puyuh, dan susu. Nah, tadi kan udah aku sebutin nih berbagai jenis bahan pangan dari perikanan dan peternakan. Sekarang, mari beralih apa saja sih manfaatnya protein. Fungsi protein sebagai zat pembangun, cadangan makanan dan sumber energi, sintetis antibodi, hormon, dan enzim, mengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, pembentukan dan perbaikan sel, serta jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Itu dia manfaatnya, bahan pangan dari perikanan dan peternakan yang mengandung protein. Makanan yang mengandung protein juga tidak boleh berlebihan loh, karena bisa menyebabkan penumpukan keton dan bau mulut, peningkatan berat badan, kerusakan ginjal, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, dan kehilangan kalsium. Ayo loh, maka dari itu, makan makanan bergizi sehat dan seimbang atau 4 sehat 5 sempurna juga tidak boleh berlebihan ya. Secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah, segitu saja dariku. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan yang paling penting, makan makanan bergizi sehat dan seimbang. See you!